Hai guys, kami dari komoditas kacang kedelai menjadi tahu dan kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Siska Gabriela Bakara, NPM 198220092. Saya Ripka Marsauli Simanjuntak, NPM 198220081. Kedelai atau kacang kedelai adalah salah satu tanaman jenis polong-polongan yang menjadi bahan dasar banyak makanan dari Asia Timur seperti susu, kecap, tahu, dan tempe. Berdasarkan peninggalan arekologi, tanaman ini telah membudidaya sejak 3.500 tahun yang lalu di Asia Timur. Kedelai merupakan sumber utama protein nabati dan minyak nabati dunia. Penghasil kedelai utama dunia adalah Amerika Serikat. Meskipun kedelai praktis baru dibudidayakan masyarakat di luar Asia setelah tahun 1910. Kedelai adalah tumbuhan yang selalu peka terhadap pencahayaan. Dalam pencahayaan agak rendah, batangnya akan mengalami pertumbuhan memanjang sehingga berwujud seperti tanaman merambat. Tanaman kedelai sangat cocok di lahan terbuka. Di Indonesia, tanaman kedelai tumbuh dengan baik di daerah dataran rendah maupun di dataran tinggi. Di video kali ini kita akan membahas mengenai pembudidayaan, masa panen, hingga menjadi produk jadi, yaitu tahu yang bisa diperjualbelikan di pasaran. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai pembudidayaan kacang kedelai, mari kita lanjut ke video selanjutnya. Sebelum kita masuk kepada penanaman kedelai, terlebih dahulu kita akan memilih benih. Kualitas benih sangat menentukan kualitas kedelai pula. Oleh karena itu, harus dipilih varietas kedelai yang sesuai dengan kebutuhan maupun beradaptasi dengan kondisi lahan tanam dan memenuhi standar mutu benih yang baik. Sebelum dilakukan kegiatan penanaman, terlebih dahulu diberi pupuk dasar. Dosis pupuk dasar yang disesuaikan dengan anjuran pupuk disebarkan secara merata di lahan. Selanjutnya, proses penanaman. Pada penanaman kedelai, biji atau benih ditanam secara langsung di lubang tanam, dibuat dengan tunggal sedalam 3-4 cm dengan jarak tanam sesuai dengan kondisi lahan. Dalam setiap lubang, tanaman dimasukkan 2 hingga 3 butir benih, kemudian ditutup dengan tanah tipis. Perawatan dan pemeliharaan. Yang pertama, pemasangan mulsa. Untuk mengurangi penguapan tanah dapat dilakukan dengan pemasangan mulsa. Yang kedua, penyulaman. Penyulaman perlu dilakukan yaitu pada 1 minggu setelah penanaman. Tujuan penyulaman yaitu untuk mengganti benih kedelai yang mati atau tidak tumbuh. Penyulaman dilakukan jangan sampai terlambat karena dapat mengakibatkan tingkat pertumbuhan tanaman jauh berbeda. Yang ketiga, pengairan. Pengairan sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Tanaman kedelai sangat memerlukan air saat perkecambahan 0 hingga 5 hari setelah tanam. Pengairan dilakukan jangan sampai tanah terlalu becek atau kering. Yang keempat, penyiangan dilakukan pada saat tanaman berumur sekitar 20-30 hari. Penyiangan pertama dilakukan bersamaan dengan pemupukan susulan. Penyiangan kedua dilakukan setelah tanaman selesai berbunga. Yang kelima, pemupukan susulan. Pemberian pupuk susulan dilakukan saat tanaman berumur 23-30 hari. Pemberian pupuk susulan hanya dilakukan pada tanah yang kurang subur. Selanjutnya, panen kedelai. Pemanenan kedelai ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu paritas dan ketinggian tempat pemanenan. Pada daerah dataran tinggi, kedelai siap panen sekitar 10-20 hari dibandingkan di daerah dataran rendah. Ciri-ciri tanaman kedelai yang siap panen yaitu: yang pertama, polongnya berwarna kuning kecoklatan serta merata. Yang kedua, daun sudah banyak yang kering dan rontok. Yang ketiga, batang sudah mengering. Setelah dilakukan pemanenan, selanjutnya dilakukan pengumpulan hasil pemilihan
direndam atau dicuci, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu proses pemilihan bahan baku tahu. Usahakan yang memiliki kualitas bagus. Kedelai selanjutnya dicuci, kemudian direndam dalam air hangat kurang lebih selama 8 jam atau semalaman. Hal ini dilakukan sampai tekstur kedelai mudah diolah. Selesai direndam, kacang kedelai dibersihkan dengan cara dicuci berkali-kali. Usahakan kedelai ini sebersih mungkin untuk menghindari kedelai cepat masak. Langkah selanjutnya, kita dapat memasukkan kedelai tersebut ke dalam mesin penggilingan. Lalu kita masukkan air sedikit demi sedikit sampai kacang kedelai itu dapat digiling dengan halus. Kemudian kita aduk hingga merata. Lalu kita saring. Setelah selesai disaring, tuangkan ke dalam wadah yang besar. Setelah itu, masukkan kacang kedelai yang sudah disaring ke dalam wadah yang dilapisi dengan kain. Kemudian ratakan secara perlahan. Lalu tutup adonan itu dengan kain tadi. Selanjutnya, adonan tahu dalam cetakan dikempa atau dipres agar air yang terkandung di dalam adonan tahu tersebut dapat terperas habis, tak tersisa. Setelah itu, adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong dengan rapi sesuai ukuran yang diinginkan. Dan tahu pun sudah jadi, lalu siap untuk dipasarkan.